Meski terjadi perbedaan pendapat, pimpinan DPR RI akhirnya merestui pemanggilan paksa Budiono untuk kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi telah memasuki babak baru. Secara hukum, kasus yang menyeret mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono telah masuk tahap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kamis 6 Maret 2014 bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama Budiono, mantan Gubernur BI yang kini menjabat Wakil Presiden terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Senturi. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian 7,45 triliun rupiah menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Di tempat terpisah, kasus Senturi ini juga dinilai mengalami kemajuan secara politik. Kamis 6 Maret 2014 bertempat di Gedung Senayan, markas para wakil rakyat. Para pimpinan DPR akhirnya merestui pemanggilan paksa terhadap Budiono, meski telah terjadi beda pendapat antara pimpinan. Ketua DPR Marzuki Ali bersama Wakil Ketua DPR Sohibul Imam tak setuju dengan pemanggilan paksa tersebut. Sementara itu, 3 pimpinan DPR lain menyetujuinya. Surat pemanggilan ketiga untuk Budiono itu akhirnya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Marzuki mengaku menolak menandatangani surat itu karena menilai pemanggilan tersebut menabrak keputusan paripurna sebelumnya. Penanganan kasus Senturi telah selesai di ranah politik dan sudah diserahkan pada penegak hukum untuk penuntasannya. Sebagai informasi, Marzuki menjadi pimpinan DPR yang akan memimpin rapat tim UAS saat Budiono dihadirkan. Awalnya, ia mendapat tugas menandatangani surat pemanggilan Budiono tersebut. Surat itu akan ditembuskan kepada Kepala Polri sebagai pihak yang memiliki wewenang menjemput secara paksa. Tim UAS bersikukuh, pemanggilan Budiono ini tak akan menabrak proses hukum yang telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Budiono dianggap mengetahui semua pihak yang terlibat di balik skandal Bank Senturi. Budiono juga bersikukuh menolak datang. Alasan penolakan selalu sama. Proses politik kasus Senturi di DPR sudah selesai dan proses hukum atas kasus itu juga tengah ditangani KPK. Ya pemirsa, jika sebelumnya ada yang meragukan ya keseriusan KPK untuk menuntaskan kasus Senturi ini, namun kini mendekati pemilu, KPK menunjukkan babak baru ya, kemajuan dalam penanganan kasus Senturi ini terbukti dalam dakwaan Budi Mulya ya, bahkan disebutkan beberapa kali, sekitar 65 kali ini nama Wapres Budiono ya, dan ini tentunya menimbulkan reaksi. Tim UAS memutuskan untuk memanggil Wapres Budiono ini, namun tentu saja banyak yang tidak setuju, ada yang mengatakan bahwa Budiono sebagai wakil presiden harus dihormati dan penanganan kasus Senturi ini sudah masuk ranah hukum seperti dalam tayangan tadi. Untuk membahas hal tersebut saat ini sudah hadir narasumber di studio. Saat ini ada Bang Luhut Sitompul ini ya, luar biasa ya. Lanjut ya Bang ya. Anggota tim UAS dari Demokrat, selamat malam. Malam. Dan kemudian Nudirman Munir, anggota tim UAS Senturi DPR. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Misbahun, inisiator hak angket Senturi. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengomentari yang perkembangan terbaru nih dari kasus Senturi. Sebelumnya banyak yang mengatakan ini mungkin tidak akan lanjut ini kasus Senturi, tapi ternyata ini sudah menunjukkan perubahan positif ini ya. Saya ada satu yang ingin saya sampaikan. Saya mengapresiasi kerja KPK ini dengan mengenai kasus Senturi. Saya membaca dakwaannya tadi dan saya menyaksikan, saya hadir di persidangan. Saya ikut penuh tadi. Apresiasi saya karena apa? Konstruksi dakwaan ini sangat bagus. Setiap kejadiannya sangat detail, siapa melibatkan siapa saja, apa yang dilanggar dan apa bentuk pelanggarannya. Sangat menyeluruh, komprehensif. Dan dalam dakwaan yang bersifat kumulatif tersebut, dakwaan primernya ada, disebutkan bahwa Pak Budi Mulya bersama-sama dengan Pak Budiono. Saya mencatat nama 65 kali nama Pak Budiono disebut, Bu Miranda 48, Bu Siti Fajriya 110 kali, kemudian Budi Rohadi 63, Robert Tantular 40 kali,
Radian Parbede 33 kali, Bu Sri Mulyani 40 kali. Anda benar-benar menyimak rupanya. Dalam dakwaan ini sangat komprehensif, didakwa bersama-sama, disebabkan oleh pengucuran FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik terhadap Bank Senturi. Dan perhitungan kerugian negara adalah 7,3 triliun berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tanggal 20 Desember tahun 2013. Ya. Konstruksinya sangat jelas. Ya. Pak Budiono didakwa bersama-sama dengan Budi Mulya. Nah, secara material, kalau menurut saya, ini Pak Budiono sudah masuk dalam dakwaan. Meskipun statusnya belum ya? Statusnya belum. Lah, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Selama ini KPK selalu menetapkan orang yang didakwa bersama-sama ini dalam status tersangka. Kalau ini kan belum. Nah, ini kan menunggu penetapan formilnya kalau menurut saya. Ini menunggu. Secara material sudah. Sudah gitu. Jelas. Atau nunggu habis pemilu kali ya? Saya tidak, hukum ini kan tidak mengenal pemilu dan tidak pemilu kan. Dan didakwa bersama-sama junto pasal 55 KUH pidana. Ya. Sangat jelas. Baik. Konstruksi ini akan membutuhkan sebuah penyikapan dari Pak Budiono. Dalam struktur konstitusi kita, wakil presiden itu adalah orang nomor 2 setelah presiden. Tidak boleh ada misalnya perbuatan tercela disangkakan secara hukum, ada cacat moral dan sebagainya. Lah, ini kan sudah jelas posisi Pak Budiono bersama-sama ya. Bersama-sama didakwa. Selama ini KPK mempunyai reputasi siapa yang didakwa bersama-sama 100% tidak pernah lewat. Tapi belum terbukti mungkin ini bisa disambung dengan Pak Unidirman Munir. Ya, jadi sebetulnya saya hanya menambahkan aja apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun. Jadi itu sangat benar, karena itulah dasar yang menjadi pokok pikiran kita di dalam tim WAS untuk memanggil Pak Budiono. Kenapa? Karena ternyata apa yang disampaikan ke KPK pada saat itu, pada saat yang lalu, dengan yang disampaikan ke Pansus pada saat yang lalu juga, itu ada perbedaan. Nah, ini kenapa kok ada perbedaan? Sehingga kita ingin mengantisipasi ini, karena salah satu tugas... Bedanya di mana ini? Perbedaan keterangan. Perbedaan keterangan yang disampaikan. Artinya apa yang disampaikan pada saat dia dipanggil Pansus, dan pada saat dia dipanggil oleh KPK. Ya, meskipun sudah diserahkan ke KPK kan ini. Iya, betul. Nah, karena itu kita ingin klarifikasi waktu itu. Bahkan kita inginkan adanya satu keterangan yang lebih jujur dari Pak Budiono. Kenapa? Kita masih menghindari terjadinya hal-hal yang menyangkut krisis ketatanegaraan. Karena kalau sampai ini terjadi, tentu ini akan menuju ke arah pemakzulan. Nah, karena itu kita masih menunggu itikat baik dari Pak Budiono sendiri untuk menjelaskan hal ini di depan tim WAS Senturi supaya ini lebih terbuka. Baik, ini sudah 2 kali mangkir nih Bang Ruhut ya, Budiono dari panggilan tim WAS bisa berakhir pemakzulan ini katanya kalau terus begitu ya Pak Unidirman ya. Ini silakan nih Bang Ruhut. Jadi ide kaitan pengangkatan Senturi ini Misbakun, dulu kader PKS. DPR dari PKS. Sekarang kader Partai Golkar, bahkan caleg. Ya wajar aja berdua saling mendukung. Tapi saya ingin katakan begini. Disinilah ayah saya almarhum papi aku ngajarin begini. Hidup ini kita disiplin, kerja keras, mau belajar biar profesional. Enak kali Misbakun ngomong hukum itu, padahal dia seorang dulu di pajak, seorang ekonom. Jadi ngomongnya enak aja gitu ya. Kalau kita yang orang ngerti hukum, hati-hati ngomong. Maksudnya ini apa nih Bang? Sudah ada tadi dalam dakwaan. Otomatis. Siapa bilang dari dulu nama orang banyak dalam dakwaan? Ya karena itu sekolah hukum dulu 5 tahun, beracara 30 tahun lebih seperti saya. Karena itu aku takut nanggapin itu. Tapi sangat kontradiksi. Saya ini juga pengawas di kasus Bank Senturi. Dari fraksi saya Partai Demokrat. Kayaknya tadi indah sekali ini, terima kasih KPK kerjanya baik-baik, semua muji KPK terus. Tetapi tetap saja mengundang, memanggil, kalau perlu paksa Budiono datang ke DPR lagi. Ini jadi kan lucu nih. Satu pihak udah muji-muji KPK. Ya tadi itu karena klarifikasi katanya. Di partai kami
tegas Pak SBY mengajarkan kami yang sudah di ranah hukum hormati. Itu alasan Budiono tidak mau datang? Oh iya dong, ini sudah kok paripurna tadi Pak Marjuki. Kalau kan dipanggil tegas. paksa bagaimana nih Bang? Gimana caranya manggil paksa? Ya aku tunggu. Ya, aku tunggu. Apa? Tadi dibilang permakjulan. Ayo aku tunggu. Ditantangan ini Bang Budiman. Ayo aku tunggu. Artinya begini. Ya ini kan Pak Ruhut tadi bicara soal ranah hukum ya. Menurut hemat saya apa yang disebutkan oleh, karena saya juga sudah lama juga jadi pengacara dan juga bukan pengacara kelas kacangan, itu dader, unsur dader, kita kenal, apalagi disebutkan tadi pasal 55 ya. Jadi kalau memang itu terbukti bahwa sudah terjadi pelanggaran hukum, kita khawatir, kan saya sampaikan tadi berkali-kali, kita khawatir. Nah untuk itulah, supaya itu jangan sampai terjadi, kita tim UAS ingin memanggil Pak Budiono supaya kalau memang terjadi apa yang disampaikan tadi, yang berkali-kali disebutkan, berapa puluh kali, bersama-sama, berarti dader. Nah dader ini memang ikut serta. Jadi Dari sudut ilmu hukum yang namanya ikut serta, ya menjadi tersangka nih. Jadi konstruksi dakwaannya itu disebabkan oleh dua hal. Pengucuran FPJP, dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Nah, ini dianggap sebagai konstruksi awal mengenai dakwaan ini masuk, disebutkan sekali. Baik. Oke, jadi penetapan ini Pak Budiono ini karena apa dan Budi Mulya ini karena apa? Semuanya sangat jelas. Baik. Ada 183 halaman dakwaan. Tapi tetap saja KPK ya yang berhak menentukan tersangka atau tidak. Iya ya. itu Ya. yang lucu. Ya. Kan sudah KPK, kok masih dipanggil, nggak ada kerjaan di DPR? Saya berbicara dalam Nggak ada kerjaan. Saya berbicara dalam konteks tadi mengenai dakwaan, Baik. mengenai Pak Budiono dan sebagainya. Baik, ini soal konteks selanjutnya soal ke DPR-nya ini tim wasnya kita lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu, akankah dipanggil paksa ini Budiono? Kita lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita, masih membahas tentang jejak Budiono dalam kasus Senturi. Saya ke Pak Nudirman Munir ya. Apakah kesannya ini tim was seperti agak mempolitisir ya? Ya karena kan seperti katakan Bang Ruhut tadi, ini kan cuma disebutkan di surat dakwaan ya, belum ditetapkan sebagai tersangka dan ini sudah diserahkan ke KPK begitu. Justru salah satu tugas utama dari tim UAS adalah mendorong agar masalah penegakan hukum itu terjadi. Lalu kalau kita melihat sekarang dipertontonkan secara gamblang di depan masyarakat bahwa terjadi tebang pilih, terjadi perbedaan-perbedaan. Kenapa yang ini didakwa, kenapa ini tidak? Kenapa ini bisa, kenapa ini enggak? Nah ini tentu perlu kita klarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut ilmu hukum, ini kita kepentingan ilmu hukum. Ilmu hukum ini kan nggak semata-mata harus pro justisia. Kita juga ada hal yang bersifat social justice. Nah, social justice inilah yang juga kita ingin tahu sampai sejauh mana peranan Pak Budiono ini dalam hal kasus Senturi. Kenapa? Karena ada perbedaan keterangan. Kalau Tidak menunggu hasil dari proses persidangan dulu nih Pak. Enggak. Ini kita nggak ada urusan dengan proses persidangan sebetulnya. Proses persidangan jalan terus, silakan. Tapi kita ingin tim UAS Senturi ingin mengetahui secara persis. Ini sebetulnya bagaimana sih Pak Budiono? Kok ini beda keterangannya? Kalau keterangan seperti ini, memang Pak Budiono tidak terlibat. Nah, untuk apa ada seperti yang tadi tercantum berpuluh-puluh kali disebutkan namanya bersama-sama dengan Budi Mulya. Nah, sedangkan pada saat keterangan di depan KPK ini berbeda. Nah, ini kalau Itulah menjadi dakwaan tadi. Jadi perbedaan keterangan inilah yang ingin kita klarifikasi. Kenapa? Karena kita menghindari terjadinya seperti saya bilang tadi, Baik. adanya impeachment tadi. baik, singkat. Perbedaan itu ingin saya sebutkan. Tadi kan bicara tentang perbedaan. Ada perbedaan dua hal yang paling mendasar. Pak Budiono pada saat di pansus, beliau mengatakan bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap itu beliau tidak ngomong. Kemudian ketika tanggal habis dipanggil oleh KPK tanggal 21 November 2013, beliau tiba-tiba mengatakan bahwa pengucuran uang sampai menjadi 6,7 triliun itu adalah tanggung jawab LPS. Ini keterangan yang sangat berbeda sekali. Pada saat dipanggil di pansus beliau tidak berbicara seperti itu, tiba-tiba beliau mengatakan ini adalah perbuatan yang mulia dan LPS lah yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, ini kan menjadi rancu bagi kita semua, mengundang tanya. Ya. Kenapa? Karena LPS itu adalah lembaga yang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. Apakah di sini Pak Budiono akan mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Presiden? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Itu yang akan dilanjutkan, dipertanyakan nanti di pansus. Yang menjadi pertanyaan kita. Perbedaan yang kedua ini? Perbedaannya pada saat itu Pak Budiono tidak mengatakan siapapun, siapa yang bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab kolektif kolegial dari proses pengucaran FECP, ada proses bailout di KSSK dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian Pak Budiono dipanggil KPK setelah dimintain keterangan oleh KPK, beliau mengatakan itu. Lah ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Pak Budiono apa yang mau Bukankah itu nanti akan terungkap di KPK ya? Nah, begini, keterangan yang berbeda ini kan kita butuhkan. Dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di tim WAS, dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di tim WAS, perlu diklarifikasi. Kenapa ada perbedaan? Ini wakil presiden, Mbak. Di depan parlemen mengatakan apa, di depan penyidik mengatakan apa. Nah, ini perlu diklarifikasi nih Bang Ruhut. Itu. Beda. Jadi saya hanya ingin mengatakan mungkin kawan-kawan saya walaupun Misbakun cuma sebentar jadi DPR-nya, tanyalah ke siapapun. DPR itu lembaga politik, bukan lembaga hukum. Ya, dia legislatif, dia lembaga politik. Kita lagi ngomongi hukum. Udah sepakat kita di paripurna, kita serahkan kepada lembaga hukum. Dan kita sudah percaya sama KPK, tapi masih manggil-manggil. Ini benar nggak dipercaya dengan KPK? Kalau Demokrat 100% dijamin halal, percaya sama KPK. Biar KPK. Tadi dikatakan, wah ini Budi Mulya sudah begini-begini. Tadi juga kalau singgung mengenai dakwaan tadi, ada satu hal kan di situ terang, Budi Mulya memperkaya diri. Harus saya ingatkan, kaitan dengan Pak Budiono, KPK lahir tahun 2002, bos. Mencari dua alat bukti itu tidak mudah mereka. Karena itu saya kaitan dengan revisi undang-undang, penyidikan harus dipisahkan, jangan digabungkan. Mereka di dalam melakukan penyelidikan, meningkatkan menjadi penyidikan, perlu diketahui, sampai sekarang Pak Budiono itu nggak ada dua alat bukti itu. Karena kalau dipaksakan keinginan orang-orang politik ini, padahal Budiono ini orang baik, orang benar, ya maaf aja, saya berani mengatakan dia orang baik kok, ya. Terjadilah apa yang saya selalu katakan. 2002 sampai sekarang, KPK tidak sembarangan menjadikan orang tersangka. Ya. Tidak sembarangan. Kalau belum ada dua alat bukti yang kuat, mau dipaksakan karena keinginan orang politik. Ya. Taunya nanti Pak Budiono bebas murni. Dari lahirnya KPK sampai sekarang, mau Superman pun jadi lawyernya, belum ada yang bebas murni. Jadi menurut Anda KPK tidak akan mampu menemukan dua alat bukti untuk menjadikan tersangka atau bahkan menahannya? Apa yang disampaikan Ruhut ini sebenarnya sangat benar ya. Cuma sayangnya, itu semua kan kita ingin tahu. Tim WAS justru salah satu tugas utamanya adalah mendorong agar KPK ini bergerak sesuai dengan aturan undang-undang. Nah kalau memang Budiono ini sudah terpenuhi dua alat bukti seperti yang disampaikan Bang Ruhut tadi, ya harus dong tidak akan terpenuhi, kata Bang Ruhut tadi. Tunggu dulu. Tapi kalau memang tidak terpenuhi, bisa disampaikan bahwa ini tidak terpenuhi. Jadi supaya ada kejelasan, tim WAS ini kan salah satu tugasnya mengawasi bagaimana jalannya rekomendasi dari Pansus Senturi. Itu tugas kita, tugas utama kita. Nah kalau itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kita dorong agar itu dijalankan sebagaimana mestinya. Memang sekarang KPK tidak sebagaimana mestinya, bukannya KPK sudah on the track. Nah itulah karena kita melihat ada perbedaan keterangan dari Budiono di KPK dengan di Pansus. Kita ingin tahu yang mana ini yang benar. Kalau KPK kan tadi sudah disampaikan, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Cuma jangan sampai berkali-kali disebutkan dengan Budiono, tapi ternyata penegakan hukum hanya kepada Budi Mulya sendiri. Baik, silakan nih Pak Misbakun. Harus dipisah, Mbak. Dipisahnya begini, proses hukum yang sedang berjalan, ini kita menaruh sebuah kepercayaan. Dan itu kita tidak ada keraguan dengan KPK. Firm saya mengatakan itu. Ini kan yang saya sampaikan tadi itu adalah mengenai proses tim WAS. Proses tim WAS ini biarlah teman-teman yang ada di DPR, teman-teman yang ada di tim WAS mensikapi itu. Gitu. Karena kalau saya mengatakan, saya sebagai inisiator, saya mengatakan bahwa ada perbedaan. Saya ini orang yang sangat rajin mengenai filing mengenai data-data mengenai tim Senturi. Sangat jelas keterangan Pak Budiono sangat berbeda. Baik. Nah,
Dua hal yang berbeda ini harus dipisah. Jangan kemudian dicampur aduk. Memang tidak sama ya tidak sama. persidangan ada Konstruksinya politik. sama. Tetapi ini Pak Nudirman, jika kemudian Budiono seperti kata Bang Ruhut ditantangin, kalau nggak datang terus so what gitu loh, gitu kan? Ya inilah, makanya kan kita kan serahkan sekarang kepada mekanisme. Apakah mekanisme ini jalan? Kalau mekanisme ini tidak jalan, bahwa ternyata pasal 27 ayat 2 konstitusi kita, equality before the law, ternyata macet karena adanya kekuasaan, adanya abuse of power, ya kita di DPR nggak bisa bilang apa-apa. Hanya sejarah yang akan mencatat, ini loh abuse of power. Ini loh kenyataan yang terjadi. Makanya yang menjadi pertanyaan berikutnya itu adalah masalah keteladanan. Bagaimana mungkin wakil presiden tidak menghormati lembaga DPR? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kita kan seorang wakil presiden ini kan negarawan. Dibutuhkan sebuah keteladanan. Apa sih susahnya ngadepin DPR? Itu menjadi pertanyaan orang. Jadi apa sih susahnya datang saja biar tidak menimbulkan polemik, kan tidak salah dari menurut Bang Ruhut tadi baik orangnya dan tidak salah, datang saja memberi klarifikasi begitu. Saya ngaku bukan Pak Budiono. Kalau ikuti jalan pikiran sahabat saya Misbakun, ya kembali juga. Ini kan masalah hukum. Apa urusannya legislatif? Apa urusannya lembaga politik? Tidak ingin Kan menghormati bisa aja. lembaga legislatif ini, Iya. Budiono. Kita nggak hormati KPK, hormatilah KPK. Itu udah dalam putusan paripurna kok. Ya, diserahkan kepada lembaga penegakan hukum. Ya. Baik kepolisian, kejaksaan dan KPK ini udah berjalan. Polisi, Mabes Polri udah kejar itu, Kejaksaan Agung, sekarang KPK. Tiga lembaga ini bekerja dengan baik. Tapi kok. tidak akan dipanggil secara paksa ini ya, Pak Jadi Nudirman. begini, dia ada perlu. Ya, rekomendasi mengenai diserahkan kepada penegak hukum itu rekomendasi dari paripurna pansus. Tapi rekomendasi tim UAS juga rekomendasi pansus sama. Nah, artinya tim UAS bekerja adalah atas dasar kriteria-kriteria, atas dasar apa yang dirapatkan bersama. Di situ kan kita sama-sama, nggak ada keputusan diambil sendiri-sendiri. Tapi kan akhirnya kan nggak enak dicatat sejarah gitu loh. Dicatat sejarah akhirnya apa? Terjadi kepentingan dua lembaga yang kelembagaan wakil presiden menolak, DPR-nya tidak dihormati. Iya. Nah ini kan yang akhirnya mungkin itu terjadi. saja endingnya ya, mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi Budiono sepertinya hal itu. Terbukti tetap diabaikan ini tampaknya ya. Ya kita lihat, kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Kalau memang kita itu tunggu aja terjadi, seperti itu. Ini ya seperti kita nunggu, kita seperti menunggu dakwaan tadi, itu loh. Kan prosesnya panjang. Baik. Tanggal 6 Maret penetapan Bank Senturi opsi C itu menang tanggal 3 Maret. Kan panjang, 4 tahun kita menunggu. Baik, kita harus break dulu, kita lanjutkan nanti dengan pembahasan sejauh mana ini nanti, siapa saja yang akan terkena nih, sejauh mana kasus Senturi akan menggeret ini nama-nama begitu ya. Tapi kita harus break dulu pemirsa, kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan ini membahas kasus Senturi. Saya ke Pak Misbakun. Anda tadi mengatakan dakwaan KPK ini terhadap Budi Mulya sudah komprehensif, sudah lengkap, kasusnya sudah tergambarkan secara sempurna begitu. Tapi kalau kita lihat begitu banyak nama-nama yang disebut ya, semuanya sudah lengkap disebut, ada Raden Pardede, ada dari BI juga, dari berbagai pihak. Tapi ada satu nama ini yang tidak disebut adalah Ketua KSSK. Ini saya mengatakan memang lengkap, tapi ada sedikit lubang. Karena apa? Sedikit lubangnya itu begini. Konstruksi ini adalah apa yang dilanggar. Didakwakan atas apa? Yaitu pengucuran FPCP dan pelanggaran mengenai penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. FPCP itu kan domain BI. Bank gagal berdampak sistemik domain KSSK. Ketua KSSK Bu Sri Mulyani. Nah, bagaimana mungkin anggotanya kena? Ya, Pak Budiono, anggota KSSK itu ada satu, Pak Budiono, ex officio Gubernur BI, ada sekretaris yaitu Raden Pardede sudah masuk dalam dakwaan, dan kemudian ketuanya ex officio Menteri Keuangan, yaitu Bu Sri Mulyani. Anggota dan sekretarisnya kena, tapi ketuanya enggak. Karena apa? Penetapan bank gagal berdampak sistemik terhadap Bank Senturi itu adalah keputusan KSSK nomor 01 garis miring KSSK 01 tahun 2008 tanggal 21 November tahun 2008 itu ditandatangani oleh 3 orang. Oleh Ketua Komisioner LPS yaitu Pak Rujito, kemudian anggota KSSK ex officio Gubernur BI Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani. Baik. Nah, sisi pengucuran LPS ini Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh LPS melalui PMS penyertaan modal sementara ini yang belum.
Saya sih berkeyakinan bahwa KPK akan membuat sebuah dakwaan baru. Dakwaan sisi BI-nya sudah selesai, sisi KSSK-nya yang belum. Jadi belum ini. Belum. Bukan tidak disebutkan, tapi belum. tapi Belum. belum. Kalau saya dalam keyakinan itu belum. Karena apa? Ya konstruksi hukumnya bagaimana mungkin anggota kena, sekretaris kena, ketuanya enggak. Ya. Itu logika Kalau saya. Anda melihat bagaimana Bang Nurban? Ya, persis seperti yang disampaikan tadi. Artinya ini ada hal-hal yang janggal dari sudut penegakan hukum. Tapi kita yakin bahwa KPK pasti akan bergerak terus. Jadi mungkin masih perlu ada pembuktian-pembuktian tambahan. Ini menurut pemikiran saya. Jadi terpenuhinya dua alat bukti ini sudah harus final seperti disampaikan Pak Ruhut. Kalau KPK itu dia menuntut seseorang, malaikat pun yang menjadi pengacaranya tidak akan mungkin menang. Jadi ini harus memang dinyatakan nanti dalam putusan dia bersalah. Nah karena itu menurut hemat saya ini ada azas kehati-hatian. Jadi kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan domain KSSK ini akan dimainkan oleh KPK dan kapan domain LPS ini akan dimainkan oleh KPK. Baik Bang Ruhut, Anda yakin Mas Sri Mulyani maupun Budiono akhirnya nanti akan terseret ke KPK? Karena itu saya luruskan yang dikatakan Miss Bakun, 2 sudah kena tapi Bu Sri belum. 3-3-nya belum kena. Dan ya kalau kami Partai Demokrat kan selalu Pak SBY tegas. Kami tidak akan lindungi siapapun. Kalau memang sudah ada 2 alat bukti, kita hormati KPK. Tapi sampai sekarang 3-3-nya ya belum ada yang kena kok. Belum ada yang kena. Ya kalau nama ada di dalam dakwaan itu saya udah bilang. Saya nggak enak aja bilang kasus nama si A 100 kali disebut. Dia enggak. Jadi menurut Anda itu hal biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa ini namanya disebut bahwa suatu indikasi yang kuat bahwa itu memang terlibat. Anda tidak melihat seperti itu? Enggak, karena itu Pak Misbakun ini penguasaan materi udah baik sekali. Anak Pak Tilas, Pak Nudirman. Pak Nudirman ini juga dulu di Departemen Keuangan. Udah itu sekolah ke Amerika, masuk datang ke kita, lihat suasana, ambil hukum. Jadi teladan nih abang kita ini. Biar paripurna. Kalau abang kita ini penguasaan hukumnya hebat. Saya bentar lagi lulus master hukum. Bagus. Biar ini kita mesti contoh. Biar nanti mantap. Jadi gitu, pemahaman hukum saya pikir juga bisa mengerti lah. Ilmu hukum kan sebuah Dua-duanya orang keuangan dulu bos. Jadi ini bukan tidak berarti banyak dengan nama disebut tidak menunjukkan itu akan menjadi tersangka. Begitu. Saya sedikit berbeda dengan Bang Ruhut kali ini. Kalau saya mengatakan dakwaan, konstruksi dakwaan ini sangat jelas. Kejadian-kejadian, undang-undang BI yang dilanggar, kemudian perubahan peraturan BI. Bahkan dalam di dalam dakwaan ini disebutkan pertama kali meminta uang pengucuran FPJP itu 1,7 triliun, kemudian dirubah oleh Raden Pardede menjadi 632. Itu ada di halaman 161 162 dakwaan ini, sampai kemudian kalimat per kalimat Pak Budiono menanyakan kepada Pak Heru Kristiana dari BI, apakah kamu sudah menanyakan kepada Raden Pardede tentang perubahan itu dan motif kenapa itu dirubah, semuanya disebutkan. Dan ini sangat komplit. Dan di sana juga disebutkan kalau tidak salah ya bahwa memang Sri Mulyani tidak disebutkan, tapi ada keterangan lain. Jadi ini sebenarnya sumbernya dari notulen rapat. Jadi begini. Jadi seluruh notulen rapat itu perkataan demi perkataan di antara mereka itu jelas keterlibatan masing-masing. Itu betul yang disampaikan Pak Sulit Nudirman. untuk menghindarkan diri. Jadi minsrea, niat jahat itu jelas di situ. Kalau kita baca notulen rapat itu, maka siapapun akan mengatakan bahwa ini memang sudah ada niat jahat. Ada kong kali kong di situ. Jadi konstruksi dakwaan ini, KPK ini satu, audit investigasi PPK, kemudian audit investigasi lanjutan PPK, kemudian audit forensik, kerugian, perhitungan kerugian negara, kemudian hasil pansus dan sebagainya, ditambah dengan kemampuan, kewenangan dan kemampuan KPK dalam melakukan penyidikan. Sangat komplit. Nah ini mengapa Anda sepertinya masih percaya diri begitu ya? Bang Ruhut tadi mengatakan bahwa kalau Budiono tidak mungkin orangnya baik, padahal fakta-fakta notulen rapat seharusnya Anda pasti juga punya logika yang sama ini dengan Pak Nudirman Munir. Saya udah katakan, kami tegas tidak boleh mengintervensi hukum yang sedang diproses oleh lembaga penegakan hukum. Jadi udahlah, kita kalau memang tulus sudah percaya kepada KPK, biarlah dia kerja. KPK itu lembaga independen. Percayakan kepada Abraham Samad sebagai ketua, kepada Bambang BW, kepada Pak Julkarnain, kepada Pak Pandu, dan kepada Pak Busro. Kan kita udah percaya.
Dia lembaga independen kok, nggak usah khawatir lah. Mereka orang-orang kebetulan produk Pak Nudirman dan saya di era kami. Mereka menjadi komisioner. Ini 5 orang bagus. Kita dukung aja lah biar mereka Ini kan kerja. mendekati ini tahun politik begitu ya Pak Nudirman. Betul, Nanti bisa menjadi intervensi tersendiri nih. Menurut saya pemanggilan sebenarnya Timwas. kan ini sudah jauh-jauh hari kita lakukan pemanggilan. Jadi bukan karena ini mau pemilu lalu kita panggil Budiono, enggak. Jadi jauh-jauh hari, tapi kan Pak Budiono ternyata tidak memenuhi panggilan kita. Jadi sebetulnya salah satu tujuan utama kita memanggil Pak Budiono sebenarnya ada niat baik di situ. Kenapa? Kita ingin klarifikasi. Kenapa ada perbedaan antara dua keterangan ini? Apa yang menjadi maksudnya? Seperti disampaikan oleh Pak Tapi Misbakun. bagaimana niat baik itu berakhir kita belum tahu ya. Nanti ini belum direspon oleh Budiono ya surat panggilannya. Ya, Ya, tentu nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut setelah reses. Dan ini setelah pemilu. Nah itu bisa lain lagi ceritanya nih kalau sudah pemilu. Setelah pemilu ini. Tapi saya dapat pastikan tidak akan direspon. Kenapa? Tadi kan tegas. Marzuki Ali ketua loh, dia nggak teken. Jadi sudah nggak bulat. Jadi ya dia nggak datang. Kita pengen lihat lah ya, apakah betul-betul undang-undang itu dijalankan sebagaimana mestinya. Apakah Tapi yang pasti betul, tidak ada implikasi hukum apapun ya jika Budiono tidak hadir itu tentu saja. itu akan kita lihat. Apakah memang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang atau itu hanya pemantas saja? Sesuai dengan yang tercantum di dalam Baik. konstitusi, apa itu hanya pemantas saja? Kita Baik, lihat. yang terakhir ini Mbak Misbakun sebelum diakhiri. Jadi begini, satu, KPK akan bekerja dengan kewenangannya dan Timwas juga akan bekerja dengan kewenangannya. Satu yang paling mendominasi di sini adalah nama Pak Budiono. Pak Budiono kalau menurut saya apakah memberikan sebuah keteladanan kepada kita semua, memberikan jiwa-jiwa kenegarawanan ini sebagai seorang wakil presiden kepada kita yang muda, karena saya masih muda, apakah itu akan kita dapatkan dari beliau? Itu akan kembali kepada beliau. Karena kalau kita berbicara tentang hukum dan sebagainya, tanpa kita menghormati hukum pun semuanya corong juga bisa. Iya. Tapi kita inginkan itu sebenarnya adalah sebuah keteladanan, sebuah kenegarawanan dari seorang wakil Kalau perlu presiden. mundur begitu ya Pak ya. Itu beliau yang bisa menentukan. Iya. Baik buruknya itu ada daripada diri beliau. Baik, terima kasih nih Pak Misbakun, Pak Nudirman dan Bang Ruhut ya.